Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian selalu sehat dan semangat ya. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi tentang PPGD. Apa itu PPGD? Jadi, PPGD adalah pertolongan pertama gawat darurat. Di sini kita akan mempelajari tentang pengertian PPGD, lalu prinsip dasarnya apa saja, tahap pertolongannya seperti apa, dan bagaimana teknik evakuasi untuk pertolongan pertama. Simak materi berikut ini ya. Yang pertama, PPGD adalah upaya pertolongan dan perawatan kepada korban sebelum mendapatkan pertolongan dari tenaga medis. Tujuan tindakan PPGD yang pertama yaitu mempertahankan korban tetap hidup sampai menunggu bantuan medis datang. Yang kedua, membuat keadaan penderita stabil, kemudian mengurangi rasa sakit, mengurangi rasa nyeri, dan juga ketidaknyamanan dan rasa cemas pada korban. Yang ketiga, menghindarkan kecacatan yang lebih parah. Lalu, siapa sajakah pelaku PPGD? Pelaku PPGD adalah siapapun orang yang bertindak sebagai penolong, yang terutama pertama kali tiba di tempat kejadian dan mengerti prinsip-prinsip pada pertolongan pertama. Kita langsung aja masuk ke materi apa aja prinsip dasar pertolongan pertama. Untuk melakukan sebuah tindakan pertolongan pertama, seorang penolong wajib memahami prinsip dasar yang harus dijalankan. Di antaranya adalah yang pertama, tenang. Memiliki sikap tenang pada saat melakukan pertolongan, seorang penolong harus dapat menguasai keadaan yang sedang terjadi. Orang yang bertindak sebagai penolong tidak boleh panik, namun tetap melakukan tindakan yang cekatan dengan tenang. Pertolongan pertama diutamakan diberikan kepada korban dengan kondisi paling parah, dengan kemungkinan hidup yang tentunya masih ada. Yang kedua, yaitu ada prinsip keselamatan diri. Pastikan bukan Anda korban berikutnya ya. Seringkali seorang penolong itu terlalu fokus untuk menolong korban, tetapi lengah atau kurang untuk berpikir panjang bila menjumpai suatu kecelakaan. Kemudian yang berikutnya yaitu ada prinsip meminta bantuan. Sebelum kalian menolong korban, mintalah orang lain untuk segera mencari pertolongan, seperti membantu untuk memanggil ambulan atau meminjamkan alat transportasinya kepada korban dan Anda untuk membawa korban ke rumah sakit terdekat. Selanjutnya, di sini ada tahap-tahap pertolongan. Setelah memahami prinsip dasar pertolongan, kalian juga harus tahu tindakan apa yang harus kalian ambil ketika mengalami keadaan darurat. Tentunya, setiap keadaan atau kecelakaan yang terjadi berbeda-beda. Tindakan pertolongan yang diambil pun juga tentu berbeda. Namun, secara umum, ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan ketika kamu menjadi penolong, antara lain yang pertama, di sini perkenalkan terlebih dahulu diri kalian. Tentunya, bila kondisi korban itu masih sadar, kamu dapat langsung memperkenalkan diri, lalu meminta izin untuk melakukan tindakan pertolongan. Tetapi, bagaimana kalau kondisi korban itu tidak sadar? Kamu dapat memperkenalkan diri kamu dan meminta izin untuk melakukan tindakan pertolongan kepada orang terdekat korban, bisa kepada orang tuanya, kakaknya, ataupun saudaranya.
Selanjutnya, tahap pertolongan yang kedua yaitu mengecek keadaan si korban. Tentunya keadaan yang dicek itu apa aja? Keadaan umum yang dicek yang pertama yaitu awas. Awas ini artinya penderita atau korban itu masih sadar dan masih mengenali keberadaan lingkungannya. Yang kedua, masih bisa mendengar suara. Penderita hanya bisa menjawab atau bereaksi bila dipanggil atau mendengarkan suara. Kemudian, nyeri. Penderita hanya merespon terhadap rangsangan nyeri, misalnya seperti rangsangan cubitan. Kemudian yang berikutnya, tidak respon. Tidak respon itu adalah penderita tidak merasa atau tidak memiliki rangsangan apapun. Perlu diingat bahwa pertolongan pertama adalah pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit atau cedera yang memerlukan penanganan medis dasar. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan jiwa penderita, mencegah kecacatan, memberikan rasa nyaman, dan menunjang proses penyembuhan. Selanjutnya, setelah kita menolong seseorang, tentunya kita jangan lupa untuk mencatat identitas korban dan juga apa saja indikasi dan juga apa saja gejala yang dirasakan oleh korban. Tentunya kita harus memiliki kartu luka. Catatan tersebut disebut dengan kartu luka. Kartu luka ini terdiri dari identitas pasien yang pertama ya. Antara lain isinya apa aja? Ada nama korban, umur korban, jenis kelamin, alamat, dan alergi yang diderita. Yang kedua, ada data penilaian dini, yaitu terdiri dari kesan umum si korban, kemudian airway, kemudian breathing, dan circulation. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan fisik, yang keempat penanganan, yang kelima pemeriksaan TTV atau tanda-tanda vital seperti nafas, nadi, suhu, dan tekanan darah korban. Oke, berikut ini adalah video teknik mengevakuasi korban. Simaklah video berikut ini.
Dua. Tiga. Empat. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Itulah video dari tindakan evakuasi korban dan juga materi tentang PPGD atau pertolongan pertama gawat darurat. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kalian, khususnya anak pramuka apabila kalian dimintai bantuan untuk membantu korban yang mengalami kecelakaan. Senang bertemu kalian semua, sampai berjumpa di materi pramuka lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.